بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masuk ke hadis yang atau dalil yang kedua. Hadis yang pertama dari 5 dalil yang dicantumkan oleh penulis yang berkaitan dengan hulu kepada orang-orang saleh adalah sebab kafirnya Bani Adam dan awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Wa fi sahih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan dalam hadis sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat ke-23, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian ataupun ibadah kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dan jangan kalian tinggalkan berhala wad, berhala suwa', berhala yaghuth, ya'uq dan nasra. Beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 nama yang tercantum dalam surat Nuh ayat 23 adalah nama orang-orang saleh yang berada dalam kaumnya Nuh. Falamma halaku, maka ketika orang-orang saleh tersebut mati ataupun wafat, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, hendaklah kalian mendirikan di majlis-majlis yang mereka dulu duduk di majlis tersebut ansaba, satu monumen yang dengannya kalian ingat terhadap orang-orang soleh tersebut. Wasammuha bi asma'ihim, dan kalian berikan nama monumen-monumen tersebut dengan nama-nama orang saleh. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, dan pada saat itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik, sampai generasi yang pertama itu berganti, wanusiyal ilmu, dan ilmu pun ditinggalkan, dilupakan, ubidat, maka monumen-monumen tersebut disembah. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata lebih dari satu orang dari salafus saleh, lamma matu, ketika orang-orang saleh tersebut mati ataupun wafat, akafu ala kuburihim, maka mereka berdiam diri
di kubur-kubur mereka, beribadah dengan cara berdiam diri di kubur-kubur. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian setelahnya mereka menggambar dan membikin patung-patung mereka serupa dengan orang-orang saleh tersebut. Summa tala alaihimul amad, kemudian setelahnya berlalu waktu yang lama, fa'abaduhum, maka generasi berikutnya menyembah patung-patung tersebut. Athar ini ataupun tafsir ini bersumber dari Abdullah bin Abbas, salah seorang ulama yang dikenal dengan tafsirnya. Ini Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi dan beberapa kali didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas ini memahami Al-Quran. Allahumma 'allimhu ta'wil. Rasulullah mendoakan, ya Allah ajarkanlah Abdullah bin Abbas ini tafsir Al-Quran, sehingga beliau sangat menonjol sekali dalam tafsir Al-Quran. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim pada hakikatnya ketika mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka penafsiran mereka itu lebih mendekati menjadi satu hujjah. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memahami bahasa Al-Quran, sehingga sangat sedikit sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran kepada para sahabat. Karena para sahabat dengan bahasa yang mereka miliki, ketika mendengar Al-Quran langsung mereka pahami. Sangat sedikit sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran, kecuali ketika para sahabat datang dan bertanya. Ketika seperti tafsir yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-maghdubi alaihim al-yahud. Rasulullah katakan bahwasanya orang-orang yang mereka mendapatkan murka dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dhalin hum an-nasara. Adapun orang-orang yang dikatakan ad-dhalin sesat adalah orang-orang Nasara. Begitu juga ketika para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, baik keamanan di dunia ataupun keamanan di akhirat. Dan mereka mendapatkan hidayah yang sempurna. Artinya hidayah petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Syaratnya apa? Mereka beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat ingin mendapatkan dua keutamaan ini, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, kita ini manusia-manusia lemah. Siapa sih di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Kezaliman yang dipahami oleh para sahabat adalah berbuat dosa, itu adalah kezaliman. Siapa sih di antara kita, kata para sahabat, yang tidak berbuat dosa? Ini yang dipahami oleh para sahabat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tasma'u ila qauli 'abdin salih? Apakah kalian pernah mendengar perkataan hamba Allah yang saleh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah
inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya Rasulullah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Bukan semua kezaliman, akan tetapi kezaliman yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan abadikan perkataan Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman dalam ayat itu adalah kesyirikan. Sehingga para sahabat bertanya, artinya selain dari itu hanya mungkin 5-10 ayat yang para sahabat bertanya, kemudian mereka mendapatkan penjelasan dari Rasulullah. Adapun selebihnya ala saliqatihim, mereka dengan bahasa yang mereka miliki, dengan ketinggian bahasa yang mereka miliki, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung memahaminya dan langsung menjadikan apa yang ada di hatinya. Sehingga Jubair bin Mut'im ketika diikat oleh Nabi SAW di salah satu tiang, di tiang Masjid Nabawi, dia mendengarkan bacaan Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjadi imam, kalau nggak salah dalam surat Az-Zariyat. Maka beliau, Jubair ini, langsung memberontak hatinya. Dia seakan-akan berdialog dengan ayat tersebut, karena ayat tersebut menggiring manusia untuk berpikir, apakah manusia diciptakan hanya untuk bermain-main, ataukah hanya untuk dengan berjalannya waktu kemudian tidak ada balasan sama sekali. Maka Jubair pada saat itu, walaupun orang musyrik, diikat di masjid, maka dia langsung memahami ayat tersebut. Karena apa? Karena ketinggian bahasa mereka langsung menjadikan mereka memahami Al-Quranul Karim. Jadi para sahabat, tafsiran mereka sangatlah diunggulkan lebih dari yang lainnya, bahkan bisa menjadikan satu sebagai hujah dalam memahami Al-Quranul Karim. Sehingga apabila generasi setelah sahabat penafsirannya terhadap Al-Quran berbeda dengan apa yang dipahami oleh sahabat, maka tafsiran generasi setelah sahabat ini harus dipatahkan. Karena yang paling memahami Al-Quran setelah Rasulullah adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Hampir para sahabat semuanya mereka memahami apa yang dibacakan oleh Rasulullah berupa ayat-ayat Al-Quran. Walaupun yang paling menonjol adalah Abdullah ibn Abbas yang di kota Mekah. Kemudian setelahnya murid-muridnya. Setelahnya ada Abdullah ibn Mas'ud. Ini adalah sahabat Nabi yang sangat menonjol dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih tahu yang berkaitan dengan Al-Quran kecuali saya. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Lebih dari 70 surat beliau langsung terima surat tersebut dari mulut Rasulullah SAW. Dan tidaklah ada satu ayat pun dalam Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, kecuali saya mengetahui sebab nuzulnya ayat itu apa, maknanya ayat itu apa. Sehingga termasuk poin yang harus kita kedepankan tafsirnya para sahabat, karena para sahabat mereka mengetahui sebab nuzulnya ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan sebab nuzul itu diketahui, sebab turun ayat itu diketahui, maka apa dan kandungan Al-Quran dan ayat tersebut bisa dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, termasuk sahabat yang sangat unggul sekali dalam tafsir. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun termasuk sahabat perempuan yang sangat unggul sekali dalam tafsir Al-Quran ini. Sehingga 4 sahabat ini mereka sangat unggul sekali dalam tafsir Al-Quranul Karim. Walaupun pada dasarnya Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Seperti tadi surat Al-An'am
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ditafsirkan dengan apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan hidayah yang sempurna. Ditafsirkan dengan apa? Ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Luqman, kalau nggak salah ayat 11. Sehingga dua ayat ini saling menjelaskan. Dan setelahnya Al-Quran dijelaskan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang dilakukan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi, dan apa yang terjadi pada zaman Nabi dan Nabi mendiamkannya, atau yang lebih disebut dengan takrir, maka itu semua adalah penjelasan dari Al-Quranul Karim. Sehingga ketika para sahabat menjelaskan, maka mereka adalah tafsirnya sebagai hujjah, lebih mendekati kepada hujjah. Sehingga apabila ada generasi sudah para sahabat, baik itu tabi'in ataupun zaman kita sekarang, ketika menafsirkan Al-Quran menyelisihi apa yang dipahami oleh para sahabat, maka mereka tafsirnya pasti salah. Karena apabila satu ayat kemudian dipahami oleh para sahabat dengan 5 perkataan, dengan 4 perkataan, maka generasi sesudahnya tidak boleh menambahkan menjadi 5 perkataan. Misalnya para sahabat bersepakat terhadap satu ayat ini maknanya 4, ya. Kemudian ada generasi kita yang mengatakan makna ayat ini bisa ditambahkan menjadi satu lagi jadi 5 atau menjadi 7. Maka seakan-akan 4 perkataan yang dibawakan oleh para sahabat ini perkataan yang salah. Jadi ketika ada perbedaan pada salafus saleh, pada zaman sahabat, maka zaman sesudahnya tidak boleh lepas dari khilaf yang ada pada mereka. Apabila mereka memiliki 3 perkataan saja, maka kita harus beredar di antara 3 perkataan ini. Tidak boleh memunculkan perkataan yang keempat. Karena perkataan yang keempat seakan-akan secara tidak langsung mengatakan para sahabat seluruhnya berada di atas kesalahan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Sayyidul Mursalin. Dan perbedaan para sahabat dalam tafsir itu perbedaan yang sifatnya keanekaragaman, bukan perbedaan yang sifatnya itu kontradiksi, saling berlawanan. Seperti ketika Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menafsirkan firman Allah Siratal Mustaqim. Apa itu Siratal Mustaqim? Sebagian salaf, sebagian para sahabat mengatakan itu adalah Al-Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Kenapa ini? Dengung ya? Sebagian yang lain menafsirkannya sebagai Rasulullah. Sebagian yang lain menafsirkannya sebagai Rasulullah, Al-Quran, pertama Islam, Al-Quran, Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Maka tafsir yang berkaitan dengan 4 hal ini, yang berkaitan dengan satu pembahasan, tidak berlawanan. Karena Siratal Mustaqim, jalan yang lurus adalah Al-Islam. Dan Al-Islam tidak mungkin diketahui apa dasarnya kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran tidaklah mungkin dipahami kecuali dengan sunnah. Dan sunnah, Al-Quran dan Al-Islam tidak mungkin dengan pemahaman yang benar kecuali dengan pemahaman Abu Bakar dan Umar. Perkataan yang keempat adalah Abu Bakar dan Umar. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tafsirnya para sahabat ridwanullahi alaihim lebih mendekati kepada kebenaran, bahkan sebagai hujjah. Lebih-lebih yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dicerna melalui ijtihad, melalui logika. Maka apa yang diriwayatkan oleh sahabat
walaupun tidak dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata tentang wahyu, tentang perkara-perkara yang gaib, maka lebih mendekati bahwasanya para sahabat tersebut mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti athar ini, seperti apa yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas ini. Walaupun beliau tidak menyebutkan secara langsung ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abbas tidaklah mungkin berkata tentang asal muasal tentang apa yang tercantum dalam Al-Quran kecuali melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahli hadis mengatakan athar demikian mauquf, asarnya berhenti kepada sahabat, akan tetapi lahu hukmul marfu, akan tetapi athar ini memiliki hukum seakan-akan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah bin Abbas berkata tentang perkara-perkara yang gaib. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata yang berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, janganlah kalian sebelumnya di dalam hadis ini disebutkan wafis sahih. Wafis sahih ini maksudnya adalah tercantum di dalam Sahih Bukhari. Tercantum dalam Sahih Bukhari dan dikatakan sebagai hadis yang sahih. Karena Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dari Ibn Jurayj, dari Atha ibn Abi Ribah, dan dari Abdullah ibn Abbas. Dan Abdullah ibn Abbas termasuk muridnya adalah Atha ibn Abi Ribah. Walaupun dalam tafsir-tafsir yang lain seperti dalam tafsir yang lain seperti tafsir Ibn Razzaq disebutkan bahwasanya Ibn Jurayj meriwayatkan dari Atha al-Khurasani dan dari Abdullah ibn Mas'ud. Atha al-Khurasani ini tidaklah bertemu dengan Abdullah ibn Abbas. Beda dengan Atha ibn Abi Ribah, maka Atha ibn Abi Ribah termasuk murid langsung dari Abdullah ibn Abbas. Lebih-lebih hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari, dan apabila dikatakan dalam Sahih Bukhari maka cukuplah menjadi jaminan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Wa qalu, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wa qalu la tadarunna, mereka berkata satu dengan yang lainnya, mereka berkata, saling mengingatkan dan saling mewasiatkan. Kalau orang-orang yang beriman, Allah sifati orang-orang yang beruntung itu mereka saling menasehati dengan apa? Dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali yang tidak merugi adalah orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang beramal saleh, kemudian saling menasehati dengan apa? Dengan kebenaran. Menasehati kebenaran dengan cara yang benar. Dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Ini orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang yang mereka kufur dan melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun saling mengingatkan di antara mereka. Saling mengingatkannya dengan apa? Dengan kebatilan, dengan supaya berpegang teguh terhadap kesyirikan, supaya makin kokoh dalam perbuatan bid'ah. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah bid'ah. Saling mengingatkan, jangan lembek, jangan kalah, mari kita kokohkan kesyirikan kepada Allah. Secara tidak langsung mengatakan demikian. Antum bisa perhatikan, la tadarunna alihatakum,
Jangan kalian meninggalkan peribadatan kepada Tuhan kalian, kepada sesembahan kalian. Ataupun maknanya, jangan kalian membiarkan orang lain untuk menghinakan Tuhan kalian. Siapa Tuhan yang dimaksud? Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sesembahan mereka diantaranya ada 5 yang dianggap sebagai sesembahan yang besar. Jadi tempat kesyirikan itu ada yang kelasnya itu kelas receh, ada yang kelasnya itu kelas kakap. Jadi dianggap ini si levelnya level yang hebat. Ada demikian. Sehingga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, antum bayangkan setiap huruf dalam Al-Qur'an itu ada maknanya. Beliau mengatakan waddan wala suwa'an wala yaghutha. Jangan kalian tinggalkan wad, jangan kalian tinggalkan suwa, dan jangan kalian tinggalkan yaghuth. Setiap dari larangan tersebut diiringi dengan lam, la, wala. Akan tetapi yang berkaitan dengan yaghuth, yang berkaitan dengan ya'uq dan nasra, 3 yang lainnya, maka tidak disebutkan wala. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa 3 yang pertama itu memiliki kedudukan yang lebih daripada 3 yang terakhir. Jadi ini berhala-berhala yang mungkin kisah kesalehannya lebih membuat orang kagum, sehingga di hati orang-orang yang melakukan kesyirikan itu lebih memiliki porsi yang besar dalam mereka mengagungkan sesembahan dan Tuhan mereka yang mereka sembah. Dikatakan ini adalah terjadi, dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang nama-nama tersebut adalah nama-nama yang ada pada zamannya Nuh alaihi salam. Maka dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan apabila melihat dari zahirnya Al-Qur'anul Karim yang membahas tentang pembahasan ini yang tercantum dalam surat Nuh, maka disebutkan bahwasanya kelima orang saleh ini mereka adanya sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi 10 generasi setelah zamannya Nabi Adam alaihi salam, maka mereka semuanya di atas tauhid. Mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru pada zamannya sebelum Nabi Nuh alaihi salam, maka 5 orang saleh ini mereka adalah orang-orang yang sangat dikagumi kesalehan mereka, ahli ibadah dan senantiasa mengingatkan manusia untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan pinter, akhirnya orang tersebut dijadikan apa? Dijadikan sesembahan selain Allah. Antum tahu dakwahnya Ustaz Yazid? Bagaimana dakwah beliau dalam tauhid? Ya, bagaimana senantiasa ingat jangan melakukan kesyirikan, jangan ini, jangan itu. Ada orang yang mengabarkan kepada saya, ada beberapa orang datang ke kuburannya kemudian sholat di kuburan beliau. Beliau pun tidak ada hubungannya dengan orang yang melakukan itu semua, dan itu menunjukkan kejahilan dari orang-orang tersebut. Adapun orang-orang yang belajar dan mengambil faedah dan pelajaran dari kajian-kajian beliau, baik secara langsung ataupun mendengarkan dari YouTube
dari media-media yang lainnya, maka mengambil pelajaran itu semua tidak boleh. Akan tapi ada sebagian orang datang berdoa, ada lagi yang ngaji, ada lagi yang sampai sholat di kuburan tersebut. Nas'alullahal afiyah. Ini dengung kenapa nih? Disebutkan kelima berhala yang disebutkan dalam surat Nuh ini sampai kepada orang-orang Arab. Jadi setelah terjadi badai, tentu badainya bukan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Terjadi badai, maka kelima berhala ini sampai ke pesisir di lautan Jeddah. Jadi Jeddah itu artinya pesisir. Kota Jeddah itu Judah, itu bukan artinya nenek, bukan. Apa artinya? Pesisir, Judah, Jeddah. Orang kalau bahasa Arab fasihnya menggunakan Judah, tapi orang sekarang mengatakan Jeddah. Itu pesisir artinya. Disebutkan 5 berhala ini terbawa angin kencang, angin topan bisa sampai di tepian laut yang ada di Jeddah. Kemudian pada zaman Huza'ah, jadi Mekah itu memasuki beberapa tahapan yang menguasainya. Yang pertama Nabi Ismail, ibunya, kemudian orang-orang Jurhum. Setelah orang-orang Jurhum ada Huza'ah. Nah, pada zaman Huza'ah ada seseorang yang bernama Amr ibn Luhai al-Huza'i. Amr ibn Luhai al-Huza'i ini disebutkan dia orang yang pertama merubah agama tauhid yang ada di kota Mekah. Disebutkan dia yang pertama membawa berhala dari negeri Syam, ditaruh di kota Mekah atau di kisaran Ka'bah. Dan dia ini termasuk orang yang disegani, bahkan bisa dikatakan sebagai rajanya orang Mekah. Jadi apabila ada mahkota di kota Mekah, karena pada saat itu Mekah dikuasai oleh Huza'ah sebelum zamannya Quraisy, maka Amr ibn Luhai ini memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa dan ditaati oleh orang-orang Mekah, kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Bahkan dikatakan dia itu memiliki jin, yang jinnya itu mengabarkan kepada dia hal-hal yang tidak diketahui oleh seseorang. Termasuk yang dikabarkan oleh jin kepada Amr ibn Luhai al-Huza'i adalah tentang 5 berhala yang ada di tepi pantai kota Jeddah. Maka Amr ibn Luhai pun melakukan perjalanan ke Jeddah, kemudian membawa berhala tersebut di kisaran Ka'bah. Kemudian ketika musim haji tiba, maka berhala-berhala tersebut dibagikan kepada orang-orang Arab yang mereka melakukan ibadah haji. Yang pertama Wud diberikan kepada kabilah Kalb yang mereka berada di dekat negeri Syam, yaitu yang disebut dengan Daumatul Jandal. Di situ ditaruh berhala Wud. Kemudian Suwa disebutkan di Hudzail. Jadi dibagi-bagi sama Amr ibn Luhai. Kemudian setelahnya Yaghuth. Disebutkan bahwasanya Yaghuth ini diberikan ke Banil Murad ataupun Banil Ghatif. Kemudian Ya'uq diberikan kepada Hamdan, dan Hamdan ini adanya di Yaman. Dan kemudian Nasr yang terakhir diberikan kepada Himyar Dzil Kala yang ada di Yaman juga. Jadi berhala-berhala ini tiga di antaranya di Yaman, satu berada di Daumatul Jandal di utara dari Jazirah Arab,
dan yang terakhir berada di Hijaz. Jadi dibagi-bagi sama Amr ibn Luhai, dan dialah yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ismail yang ada di kota Mekah. Karena syariat yang harus dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu adalah melaksanakan dan menegakkan agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Ismail. Dan yang pertama merubah adalah Amr ibn Luhai dengan keyakinan yang berkaitan dengan onta, yang membagi-bagikan berhala, yang membawa pertama berhala di kisaran Ka'bah ini Amr ibn Luhai. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr ibn Luhai al-Huzai yajurru qusbahu finnar." Saya melihat, kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW salat gerhana, Nabi SAW salat gerhana, ketika salat gerhana, salat beliau itu maju mundur. Kadang maju, kadang mundur. Kadang maju mendekat, kadang mundur ketakutan. Kalau maju, itu ketika ditampakkan oleh Allah surga. Sampai Nabi mengatakan, hampir saja saya itu mengambil anggur yang ada di surga. Sehingga apabila anggur tersebut saya ambil, tidak akan habis, tidak akan layu sampai hari kiamat. Allah, buahnya tidak akan layu. Dan ketika mundur, Nabi SAW ditampakkan api neraka, sampai beliau merasakan samum panas dari api yang ada di neraka tersebut. Beliau mundur. Nah, pada saat itu termasuk diantaranya Nabi SAW melihat Amr ibn Luhai yajurru qusbahu, menyeret ususnya terurai, kemudian dia di api neraka itu menyeret ususnya, dan dialah awwalu man sayyabas sawaib, dialah orang yang pertama kali memberikan keyakinan yang salah yang berkaitan dengan hewan ternak, dengan onta, termasuk diantaranya dialah yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dikatakan bahwasanya orang-orang soleh ini halaku, mereka mati. 5 orang soleh ini mereka wafat dalam waktu yang hampir berbarengan, dalam waktu yang hampir mendekati waktu yang sama, sehingga pada saat itu orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka merasakan rasa sedih yang luar biasa, sehingga pada saat itulah mereka saking berdukanya, saking mereka itu merasa kehilangan, maka mereka dibisiki oleh syaitan untuk mereka membikin patung-patung atau membuat monumen-monumen, yang monumen-monumen tersebut mereka dirikan di tempat yang biasa mereka berkumpul di tempat tersebut. Bahkan disebutkan tempat tersebut berdekatan dengan kubur mereka. Kemudian yang pertama supaya menghilangkan rasa duka, yang kedua supaya mereka ketika membuat monumen kemudian dibikin gambar ataupun patung sesuai dengan rupa-rupa orang-orang soleh tersebut, dengan harapan bahwasanya apabila mereka melihat orang-orang soleh tersebut, muka mereka, wajah mereka, maka mereka akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka melihat rupanya, mereka ingat bagaimana getol kelima tokoh ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua dilakukan karena syaitan, auhas syaitanu ila qaumihim, karena syaitan memberikan bisikan kepada kaum tersebut. Karena syaitan ini senantiasa memberikan bisikan-bisikan kepada manusia dan kepada para wali-walinya supaya mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya syaitan akan senantiasa berupaya untuk membisikkan kepada para wali-wali mereka, sehingga mereka akan mendebat kepada kalian. Dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala katakan, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin, mereka saling menasehati di antara mereka, saling memberikan wahyu di antara mereka dengan perkataan-perkataan yang mereka hiasi, dan itu adalah sebagai tipu daya mereka. Sebagaimana mereka bapaknya syaitan, yaitu iblis, yang telah berusaha menggoda Nabi Adam alaihi salam dan istrinya ketika berada di surga dengan mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala mempersilakan Nabi Adam untuk menikmati segala sesuatu kecuali satu pohon saja. Maka iblis berusaha dengan bujuk rayunya, dengan seakan-akan memberikan kiasan-kiasan dan ungkapan-ungkapan yang indah kepada Nabi Adam alaihi salam, supaya Nabi Adam alaihi salam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau saya tunjukkan kepada satu pohon, yang pohon ini adalah pohon abadi, yang apabila engkau makan, engkau akan memiliki kekuasaan yang tidak akan sirna. Ini adalah bisikan-bisikan dari syaitan, yang mana mereka senantiasa berupaya untuk menyesatkan manusia, di antaranya dengan bisikan-bisikan. Dan syaitan ini bukan hanya dari bangsa jin saja yang mereka tidak bisa kita lihat, akan tapi dari bangsa manusia juga. Karena dalam ayat yang tadi saya baca, surat Al-An'am ayat 112, syayatinal insi wal jin, ada setan-setan dari manusia yang mereka adalah wali-walinya syaitan, kepanjangan tangan dari syaitan, yang berusaha pun untuk membisikkan kepada manusia supaya mereka jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syaitan dari bangsa jin ini, karena dalam ayat surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ada yang dari bangsa jin dan ada juga yang dari bangsa manusia. Itu semuanya pengganggu syaitan, waswas, pengganggu. Dari mana, yang mana mereka termasuk dari syaitan. Kalau jin, kalau kita berhadapan dengan jin itu takut dengan manusia pada hakikatnya. Mereka mulai berani kepada manusia ketika mereka dapati kok manusia takut kepada jin. Masuk ke satu lembah, tempat kosong, atau rumah yang lama tidak tinggal, dia ngomongnya apa orang yang masuk? Mbah, nyuwun sewu mbah, saya permisi. Itu jinnya itu kaget, kok permisi padahal saya takut ke dia. Takut, itu kaget karena melihat manusia takut, maka mereka akhirnya menjadi besar dan mereka berusaha untuk menakuti manusia. Sebagian orang kalau lewat terowongan, kemudian bawa mobil diklakson, pernah nggak? Tet. Dan ini keyakinannya adalah permisi kepada penunggu. Padahal jin, syaitan dari bangsa jin ini, apabila kita berzikir kepada Allah, kita bacakan ayat Al-Kursi, kita bacakan surat Al-Baqarah, semampu kita, seingat kita, mereka akan kabur. Mereka akan hilang. Antum bacakan, hilang. Surat Al-Fatihah saja kabur mereka. Tapi kalau sudah syaitannya dari bangsa manusia, bisa jadi kita baca Al-Baqarah, ada yang salah, dia yang benerin. Bener gak? Bisa jadi. Nggak mempan dibacain dengan
zikir, nggak mempan dibacain dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan dari syaitan ini bisa dari bangsa jin dan bisa juga dari bangsa manusia. Fafa'alu, kemudian mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan, untuk mereka melakukan membuat monumen-monumen, membikin patung dengan rupa orang-orang saleh supaya ingin menjadi pengingat terhadap apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka lebih giat dalam beribadah. Wa nusiyal ilm hatta idza halaka, sampai mereka itu mati, generasi yang pertama. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu pun hilang, ilmu pun tidak diamalkan, para ulama pun meninggal dunia. Maka ubidat, maka selain lima hal tersebut disembah ketika ilmu ditinggalkan, menunjukkan menyebarnya kesyirikan, menyebarnya bid'ah, menyebarnya kekufuran itu ketika para ulama meninggal dunia, ketika dakwah itu tidak digalakkan, ketika majlis ilmu kosong, maka kesesatan akan merebah ke sana kemari. Termasuk juga dengan wafatnya para ulama. Maka dengan kematian para ulama, kematian ustadz, kematian dai, maka akan menjadikan lubang yang sangat besar pada tauhid yang ada di tempat tersebut. Sehingga dengan ilmu yang sudah terkikis, maka kesesatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk. Akan tapi apabila ada ilmu, maka tidak akan ada yang masuk dari kesyirikan ataupun bid'ah, karena ilmu senantiasa digalakkan, senantiasa diingatkan. Karena Allah katakan ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila ada al-haq, kebenaran digalakkan, disebar, maka kebatilan akan hilang. Sebaliknya, apabila kebatilan al-haq itu tidak disebar, dakwah tidak digalakkan, maka yang namanya kebatilan itu akan menyebar ke sana kemari, termasuk yang berkaitan dengan perbuatan bid'ah, termasuk juga yang berkaitan dengan perbuatan syirik. Apabila manusia tidak diingatkan bahwasanya ini kesyirikan, ini kesyirikan, ini kesyirikan, ini kekufuran, maka sedikit demi sedikit manusia akan terperosok di dalam lubang kesyirikan. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya perbuatan bid'ah tidaklah diterima oleh manusia siapapun itu, kecuali apabila dikemas dengan kemasan kebaikan, dengan menunjukkan bahwasanya pelakunya menginginkan kebaikan. Seperti dalam hadis ini, dalam asar ini, orang yang membuat monumen, patung, kemudian dipahat batu tersebut dengan wajah orang-orang yang telah mati, niatnya baik atau tidak? Baik. Supaya apa? Supaya getol dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ilmu ditinggalkan, generasi yang membuat patung tersebut meninggal dunia, 100 tahun kemudian patung tersebut disembah oleh generasi sesudahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, dan kita akan bahas juga perkataan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan ikhwah? Silakan. Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.